Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Middle Massive Damage. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Cheng Qianmo tidak menyangka bab periodik ini terlalu hebat. Setidaknya selama tahap pertengahan, dirinya bisa mengabaikan sebagian besar monster menjijikan itu. Selanjutnya, dirinya harus memeriksa bagaimana perkembangan Huang Tian akhir-akhir ini. Kemudian di pintu masuk Universitas Blue Sky, Qianmo kini menghubungi Huang Tian dan menanyakan apakah Huang Tian sudah siap. Huang Tian pun meminta Qianmo untuk pergi berkeliling sekolah lebih dulu. Dirinya akan datang mencari Qianmo setelah pertemuannya selesai. Qianmo pun seketika bertanya-tanya apakah ini cara Huang Tian memperlakukan seseorang yang membantunya secara gratis. Sekarang Huang Tian bahkan tidak repot-repot menyapa dirinya. Lalu Qianmo pun memperhatikan sebuah keramaian di depannya. Dan orang yang berada di sana pun menyebut bahwa dirinya adalah Zhao Dabao yang telah mendirikan arena hari ini. Zhao Dabao telah mencapai kemenangan yang ke-11 secara berturut-turut. Zhao Dabao pun mempersilahkan orang yang tidak yakin dengan kemenangannya untuk menantang dirinya. Dan siapapun yang menang melawan dirinya, kumpulan hadiah ini akan menjadi milik mereka. Diketahui Zhao Dabao sendiri adalah mahasiswa dari Blue Sky tahun keempat level 30, seorang Spitfire. Mendengar hal ini, Qianmo menilai bahwa Universitas Blue Sky memang merupakan universitas ternama di negara Xia, yang secara terbuka mendorong mahasiswanya untuk bertarung di antara mereka sendiri. Ini masuk akal menurut Qianmo. Dengan cara ini, semua orang bisa menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Lalu salah seorang dari mahasiswa lainnya menanyakan apakah tidak memalukan bagi Zhao Dabao untuk menipu juniornya hanya untuk menghasilkan uang, dan ini sangat tidak baik. Lalu mahasiswa itu pun meminta Zhao Dabao untuk memberitahunya tentang aturannya. Zhao Dabao pun menyebut orang itu dengan nama Liao Xinghuai serta memintanya untuk menghentikan lidah berbisanya. Dirinya secara terbuka mendirikan arena. Aturannya juga tertulis dengan jelas. Dengan ini Zhao Dabao menanyakan bagaimana dirinya bisa curang. Selain itu, Liao Xinghuai juga dapat bergabung jika mau. Cukup pasang 4 juta koin Blue Star sebagai syaratnya. Dan selama Liao Xinghuai menang, kumpulan hadiah ini akan menjadi miliknya. Liao Xinghuai pun menyebut bahwa 4 juta itu terlalu rendah. Dirinya punya 6 juta di kartu ini dan menanyakan sikap Zhao Dabao apakah berani dengan hal ini. Dalam pikiran Zhao Dabao, alasannya mendirikan sebuah arena adalah untuk mendapatkan cukup uang membayar para pembantu yang harus dirinya rekrut untuk misi awakeningnya. Selama dirinya berhasil memenangkan ronde ini, dirinya akan mencapai kebangkitan keduanya. Dan segera Zhao Dabao pun setuju dengan tantangan ini dan meminta Ling Xinghuai naik ke arena. Orang-orang pun mulai membicarakan Ling Xinghuai yang benar-benar sampah. Dia menggunakan keunggulan kelasnya sebagai Blade Master untuk menindas orang jujur. Itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Selain itu, mereka mendengar ada permusuhan antara Zhao Dabao dan Ling Xinghuai. Jadi mereka hanya menyelesaikan dendam mereka hari ini. Mereka pun pada akhirnya mendukung Zhao Dabao. Pertarungan arenanya adil dan jujur. Bahkan mereka yang kalah pun telah menerima kekalahannya. Namun pendapat lain menyebut bahwa dukungannya tidak berguna. Ling Xinghuai tidak hanya kuat, keluarganya juga kaya. Zhao Dabao mungkin akan kalah di babak ini. Qianmo yang berdiri di sana pun tidak menyangka akan ada pertunjukan untuk ditonton. Berhubung dirinya mempunyai waktu luang, sebaiknya dirinya
mengamati dan melihat kualitas pembelajaran di Blue Sky University. Dan segera pertarungan arena pun dimulai dengan Zhao Dabao memulai gerakannya lebih dulu. Namun serangan ini dapat dihindari dan diblokir oleh Ling Xinghuai. Liao Xinghuai pun seketika bertanya-tanya jenis obat apa yang digunakan oleh Zhao Dabao hari ini. Dia sangat ganas. Dirinya benar-benar didorong mundur. Liao Xinghuai pun tidak bisa membiarkan hal ini. Dirinya tidak boleh kehilangan uangnya. Dan ini juga memberinya rasa malu. Dirinya harus memberikan sebuah kejutan dan segera menyiapkan sesuatu. Qian Mo yang melihat hal ini menyadari bahwa Liao Xinghuai mencoba main kotor karena dia merasa akan kalah. Ini benar-benar tidak bisa untuk dicontoh. Dan ternyata Ling Xinghuai melempar sebuah granat besi. Ini menimbulkan 600-700 kerusakan fisik dan melumpuhkan target selama 3 detik dalam radius 30 meter. Zhao Dabao sendiri tidak menyangka Liao Xinghuai menggunakan sebuah alat di arena. Ini benar-benar tindakan yang tidak tahu malu. Dan seketika granat itu meledak tepat di Zhao Dabao. Zhao Dabao pun seketika terluka parah dan Ling Xinghuai pun menanyakan bagaimana rasanya granat besi dari dirinya, apakah enak. Ling Xinghuai pun segera mengambil 4 juta milik Zhao Dabao dan akan mencarinya besok untuk sisanya. Kemudian Liao Xinghuai pun menyebut bahwa arena ini miliknya sekarang dan peraturan masih sama seperti sebelumnya. Mereka bisa menantang dirinya jika mereka punya nyali. Di saat yang sama, Qian Mo pun hanya tertawa dan berbalik pergi. Namun tawa ini terdengar oleh Liao Xinghuai dan segera menegur Qian Mo dan menanyakan apa yang sedang Qian Mo tertawakan. Qian Mo pun segera melirik dan bertanya apakah Liao Xinghuai yakin memanggil dirinya. Liao Xinghuai pun membenarkan hal itu, bahwa dirinya memanggilnya. Liao Xinghuai menegaskan bahwa Universitas Blue Sky bukanlah tempat di mana anjing dan kucing sembarangan bisa datang dan pergi sesuka mereka. Liao Xinghuai juga menanyakan raut wajah Qian Mo dan menanyakannya apakah Qian Mo mengejek mereka. Qian Mo pun membenarkan bahwa dirinya bukanlah mahasiswa Universitas Blue Sky, tapi hari ini sepertinya adalah hari terbuka untuk umum. Selain itu, Liao Xinghuai pikir dia siapa? Apakah dirinya perlu izin dari Liao Xinghuai untuk tertawa? Liao Xinghuai pun menyebut Qian Mo sebagai pelajar asing yang sombong. Liao Xinghuai pun menyebut bahwa dirinya masih di arena dan menantang Qian Mo apakah berani untuk menghadapinya. Qian Mo pun tanpa berpikir panjang segera naik dan menyebut bahwa hadiahnya sekarang berada di 12 juta. Qian Mo menyebut bahwa dirinya punya 6 juta Blue Star di sini dan ditambah properti lain di ibu kota yang bernilai 20 juta. Dan segera menanyakan sikap Liao Xinghuai apakah menerima hal ini. Mahasiswa lain pun mulai memperhatikan perlengkapan Qian Mo dan mereka menyebut bahwa semua yang dikenakan Qian Mo bernilai kurang dari 1 juta. Jika digabungkan mereka tidak menyangka Qian Mo begitu kaya. Lalu di saat itu mereka juga sadar bahwa Qian Mo baru level 25. Dia juga punya harta nasional dan dia adalah seorang pagran. Mereka pun seketika meremehkan Qian Mo dan menyebutnya hanya sebagai anak konyol dari keluarga kaya. Qian Mo pun ke sekolah mereka hari ini untuk menyumbangkan uangnya. Liao Xinghuai pun menerima tantangan ini karena Qian Mo sepertinya terburu-buru. Hari ini dirinya akan menunjukkan perbedaan kemampuan di antara mereka. Namun saat mengoceh, tiba-tiba Qian Mo menghilang dari pandangannya. Dan Liao Xinghuai pun terlihat bingung dan bertanya-tanya kemanakah Qian Mo pergi. Dan dalam sekejap, Liao Xinghuai terkena sebuah serangan yang sangat kuat hingga menyebabkan luka dalam. Liao Xinghuai pun masih bingung dengan kondisinya saat ini dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, seseorang masuk ke salah satu ruangan milik profesor dan mengatakan bahwa ada masalah besar. Profesor Liao harus segera pergi ke arena pertarungan dan melihatnya. Dan diketahui bahwa dia adalah Liao Gangyuan, salah satu profesor Universitas Blue Sky level 57, seorang kebangkitan ketiga. Liao Gangyuan pun menyebut bahwa membuat keributan besar ini sungguh tidak pantas. Orang itu pun kembali mengatakan bahwa anak Liao Gangyuan baru saja berpartisipasi dalam arena pertarungan. Liao Xinghuai sekarang terluka parah. Liao Gangyuan harus segera memeriksanya. Jika tidak, mereka mungkin sudah terlambat.
Liao Gangyuan pun seketika kaget dan bertanya-tanya siapa yang berani menyakiti anaknya. Lalu di arena, mahasiswa lain pun tidak menyangka bahwa Qian Mo menjatuhkan Liao Xinghuai dalam sekejap. Mereka pun bertanya-tanya siapa Qian Mo sebenarnya. Selain itu, mereka juga bahkan tidak melihat Qian Mo bergerak, dan mereka menyebut bahwa ini pasti bercanda. Bagaimana seorang pagran level 25 bisa sekuat ini? Lalu Qian Mo pun meminta Liao Xinghuai untuk membayar. Liao Xinghuai pun dengan terbata-bata meminta Qian Mo untuk memberinya beberapa hari lagi. Qian Mo pun segera menginjak dan meminta Liao Xinghuai untuk berbicara dengan keras dan menanyakan apakah Liao Xinghuai berencana untuk mengingkari hal ini. Liao Xinghuai pun mengatakan bahwa dirinya pasti akan membayarnya, tapi Qian Mo harus menunggu ayahnya datang. Ayahnya seorang profesor di Universitas Blue Sky. Mendengar hal ini, Qian Mo pun kembali bertanya apakah ini sesuatu yang mengesankan. Namun sikap Qian Mo mendapat cemoohan dari mahasiswa lain dan mengatakan Qian Mo, siapa di sini berani meremehkan guru mereka? Universitas Blue Sky bukanlah tempat di mana Qian Mo bisa berperilaku kejam. Mahasiswa pun meminta guru mereka datang dan Qian Mo akan menerima konsekuensinya. Lalu Qian Mo menanyakan apakah semua mahasiswa tahu tentang hal ini dan apakah mereka tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Arena masih di sini, peraturan yang sama seperti sebelumnya, dan Qian Mo menunggu siapa yang akan berani naik. Seketika mereka pun ragu. Kumpulan hadiah sekarang adalah 38 juta Blue Star, dan siapa yang berani membelinya? Mendengar hal ini, Qian Mo pun menyebut bahwa ini tidak masalah, karena mereka tidak punya uang yang cukup. Dirinya akan turunkan taruhannya. Mereka bisa bertaruh hanya dengan 3 juta, dan jika menang, kumpulan hadiah ini akan menjadi milik mereka. Seketika seseorang melompat naik ke arena, dan dia menyebut bahwa dirinya adalah Gong Fei. Akan bertaruh sebesar 3 juta apakah Qian Mo mau menerimanya. Mahasiswa lain pun menyambut baik hal ini, karena dia adalah senior Gong Fei. Dia adalah sosok terkenal di kelas kelulusan. Dia sangat kuat. Mereka pun merasa terselamatkan dengan hal ini. Namun nyatanya harapan itu kandas. Dalam hitungan detik, Gong Fei pun jatuh keluar arena. Qian Mo pun kembali melanjutkan karena hadiahnya adalah 41 juta koin Blue Star. Tak lama kemudian Liao Gangyuan datang dan menyebut betapa kurang ajarnya ini, dan menanyakan Qian Mo datang dari universitas mana. Qian Mo terlalu lancang di sini. Mahasiswa lain pun menyebut bahwa sekarang mereka akan melihat pertunjukan. Setelah memukuli putranya, ini tidak akan berakhir dengan mudah. Liao Gangyuan pun menyebut Qian Mo punya nyali untuk melukai anaknya seperti itu. Liao Gangyuan pun segera meminta Qian Mo untuk melepaskan anaknya. Qian Mo pun segera merespon dan mengatakan bahwa Liao Gangyuan bercanda. Liao Xinghuai masih berutang uang kepada dirinya. Setelah Liao Gangyuan membayar, dirinya akan melepaskannya. Liao Gangyuan pun bertanya, berapakah utang anaknya? Dirinya yang akan membayar semuanya. Qian Mo pun menyebut bahwa menurut peraturan arena, Liao Xinghuai masih berhutang sebesar 26 juta Blue Star kepada dirinya. Mendengar hal ini, Liao Gangyuan pun kaget dan berpikir bahwa ini tidak ada gunanya. Sampai kehilangan uang sebanyak itu. Itu adalah tabungan bertahun-tahunnya yang diperoleh dengan susah payah. Namun pada akhirnya Liao Gangyuan membayar uang tersebut dan meminta Qian Mo untuk cepat melepaskannya. Setelah memeriksa ceknya, Qian Mo pun melempar Liao Xinghuai kepada ayahnya. Lalu Liao Xinghuai pun meminta kepada ayahnya untuk membalaskan dendamnya. Dan seketika Liao Xinghuai pingsan. Lalu Liao Gangyuan pun bertanya apakah boleh dirinya mengetahui dari universitas mana Qian Mo. Apakah kedatangan Qian Mo ke sini hanya untuk menantang Universitas Blue Sky mereka? Namun nyatanya Qian Mo hanya berjalan melewati Liao Gangyuan tanpa memberikan jawaban. Seketika Liao Gangyuan marah dan menyebut Qian Mo sebagai bocah nakal. Dirinya sedang berbicara kepada Qian Mo dan menanyakan apakah Qian Mo tidak mendengarnya. Qian Mo pun segera menatap ke arah Liao Gangyuan dan meminta untuk berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal, dan berbalik bertanya apakah Liao Gangyuan tidak punya otak. Mendengar hal ini, seketika Liao Gangyuan habis kesabaran dan berniat menghajar Qian Mo, namun hal ini segera terhenti. Qian Mo pun bertanya apakah Liao Gangyuan berani melakukannya.
Seketika para mahasiswa pun mulai berbisik mengenai sikap Liao Gangyuan. Karena perbedaan level sebanyak 20 ini akan dinilai sebagai perilaku berburu pemula jika dia menyerangnya. Mereka pun merasa universitas mereka telah mengalami rasa malu dan hina yang begitu besar. Mereka pun bertanya-tanya apakah tidak ada orang yang bisa menghadapi Qianmo. Dan di saat yang sama mereka pun melihat bahwa senior Huang Tianqi berjalan ke sini. Di sisi lain, Huang Tianqi sendiri menilai Qianmo sangat populer. Dia selalu dikelilingi orang-orang dimanapun Qianmo berada. Lalu para mahasiswa pun datang dan meminta kepada Huang Tianqi untuk membela mereka. Orang ini sangat sombong dan sudah melukai 7 mahasiswa mereka. Dia bahkan melukai putra Profesor Liao dengan parah dan mengambil 26 juta dari Profesor Liao. Dan mereka mengatakan bahwa hanya Huang Tianqi yang bisa memberi mereka keadilan. Dalam pikiran Huang Tianqi, Qianmo terlalu hebat. Dirinya hanya terlambat sedikit dan Qianmo sudah membuat seluruh Universitas Blue Sky terkejut. Huang Tianqi pun segera mengatakan bahwa mereka semua salah memahami sesuatu. Qianmo adalah tamu terhormat yang dirinya undang secara resmi. Lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada meningkatkannya. Dan Huang Tianqi meminta mereka untuk membiarkan masalah ini berlalu. Mendengar hal ini, Liao Gangyuan tidak menyangka bahwa Qianmo diundang oleh Huang Tianqi. Dirinya berharap Huang Tianqi bisa membantunya melampiaskan amarah dirinya, tapi sepertinya dirinya tidak bisa mengandalkan itu. Lalu Liao Gangyuan pun menyebut bahwa dirinya tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, dan mereka akan bertemu lagi. Kemudian Huang Tianqi pun mengatakan bahwa Qianmo benar-benar membuatnya kesulitan hari ini. Lalu Huang Tianqi segera mengajak Qianmo untuk pergi. Dirinya akan membawa Qianmo ke ruang pemeriksaan kebangkitan kedua. Qianmo pun segera memukul Huang Tianqi karena berani bilang dirinya penyebabnya, dan kembali menanyakan apakah Huang Tianqi tidak menyadari siapa sebenarnya yang menyebabkan masalah ini. Huang Tianqi pun hanya tertawa dengan hal ini. Kemudian saat mereka pergi, mahasiswa lain pun bertanya-tanya kemanakah mereka pergi. Dan mereka pun menduga bahwa Huang Tianqi pergi ke ruang pemeriksaan kebangkitan kedua. Mereka pun penasaran apakah seorang pangeran level 25 ini menjadi pembantu eksternal yang dibawa oleh Huang Tianqi. Kemudian di tempat lain, di ruang konferensi Universitas Blue Sky, seseorang yang bernama Fei Yingguang yang merupakan kepala sekolah Universitas Blue Sky menyebut bahwa daftar nama pembantu untuk upacara kebangkitan sudah keluar dan mempersilahkan guru-guru yang lain jika ada yang ingin bertanya. Lalu Liao Gangyuan pun mengatakan bahwa menurutnya siswa Huang Tianqi sedang mengalami kesulitan. Jika tidak, mengapa Huang Tianqi mengundang pembantu level 25? Dengan bakat dan potensinya, bukankah Huang Tianqi tidak bertanggung jawab? Liao Gangyuan pun menyarankan mereka untuk menyelidiki secara menyeluruh penolong ini dan menangguhkan ujian siswa Huang Tianqi hari ini untuk melindungi bintang masa depan sekolah mereka. Dalam pikiran Liao Gangyuan, dirinya tidak tahu siapa yang melukai anaknya, dan sekarang dirinya mengetahui namanya, yaitu Cheng Qianmo. Jika dirinya bisa mencegahnya berpartisipasi dalam ujian hari ini, dirinya akan memiliki kesempatan menemukan orang untuk menanganinya nanti. Namun di saat itu, Direktur Wang tidak setuju dengan saran dari Liao Gangyuan. Dirinya hadir selama perekrutan di perguruan tinggi Jiangcheng dan secara pribadi menyaksikan kekuatan siswa Cheng Qianmo. Dia memiliki bakat luar biasa dan mereka tidak bisa menilai dia hanya berdasarkan level dan kelasnya saja. Liao Gangyuan pun menanyakan seberapa istimewakah dia. Apakah Qianmo begitu luar biasa sehingga dia bisa membantu kebangkitan kedua di level 25? Liao Gangyuan menyebut ini adalah lelucon. Dirinya dengar untuk tidak menggunakan prospek bintang masa depan universitas mereka untuk bercanda. Mendengar semua ini, Fei Yingguang pun mengatakan bahwa prinsip dirinya adalah menghormati pilihan yang diambil oleh siswa. Tapi karena Profesor Liao dan Direktur Wang bertengkar tanpa henti tentang hal itu, mengapa mereka tidak bertaruh? Siapa yang kalah akan bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya sendiri. Mendengar hal ini, Liao Gangyuan menilai bahwa ini sebenarnya hal yang bagus.
Cheng Qianmo pasti tidak akan bisa menyelesaikan misi kebangkitan. Jika dirinya menang, dirinya akan bisa menyingkirkan Wang Kaifu dan juga membalaskan dendam anaknya pada saat yang bersamaan. Ini adalah kesempatan sekali yang jarang dirinya temui. Dengan cepat Liao Gangyuan menerima hal ini. Direktur Wang pun juga menerima taruhan ini. Dan segera direktur meminta untuk menyalakan layar. Ujian kebangkitan kedua akan segera dimulai. Di sisi lain, kini Huang Tianqi dan Qianmo tengah berdiri di depan pintu masuk labirin bawah tanah. Huang Tianqi pun memberitahu Qianmo bahwa alam rahasia kali ini adalah istana labirin bawah tanah, diisi dengan monster berelemen tanah. Misi kebangkitannya adalah menemukan item tertentu. Itu adalah sebuah disk disebut Norganon. Qianmo pun menanyakan apakah Huang Tianqi yakin mengambil item itu sudah cukup untuk dianggap lulus, bahkan jika mereka tidak membersihkan dunia rahasianya. Huang Tianqi pun yakin dengan hal ini. Selama mereka mendapatkan item itu dianggap sukses. Mendengar hal ini, seketika Qianmo berbisik dan menyebut bahwa dirinya punya sebuah ide. Setelahnya, Huang Tianqi pun menanyakan apakah tidak akan ada masalah. Hari ini adalah ujian kebangkitan yang kedua. Huang Tianqi meminta Qianmo untuk tidak main-main dan menjadikan dirinya sebagai tikus percobaan. Qianmo pun bertanya kapan dirinya pernah berbohong kepada Huang Tianqi. Qianmo pun meminta Huang Tianqi mengingat jaga jarak sekitar 15 meter dari dirinya setiap saat. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Setelahnya, kini mereka pun sudah memasuki sebuah labirin dan terlihat Qianmo sedang menarik para monster untuk mengejarnya. Dan tepat di belakang mereka, Huang Tianqi mengikuti dengan menjaga jarak. Kemudian saat Qianmo terus menarik mereka, salah satu monster yang bernama Lu Welor level 34 seorang elit boss mengatakan bahwa ada penyusup dan meminta mereka untuk memusnahkannya. Di sisi lain, Huang Tianqi menyebut bahwa jantungnya selalu berdebar kencang setiap kali mengikuti Qianmo. Dirinya bahkan tidak tahu apakah mereka akan berhasil dengan mengikuti metode Qianmo. Di tempat lain di ruang konferensi, guru pun tidak menyangka Qianmo menarik begitu banyak gerombolan monster sekaligus, dan Huang Tianqi ada di belakang mereka. Para guru pun menilai bahwa mereka hanya bermain-main. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menunjukkan penghinaan terhadap ujian kebangkitan kedua. Labirin bawah tanah adalah dunia rahasia level 25. Kembali Liao Gangyuan menekankan bahwa itu sebabnya dirinya bilang mereka tidak boleh mempercayai mahasiswa asing itu. Dia mungkin saja mata-mata yang dikirim oleh Universitas Oracle untuk dengan sengaja menyabotase mereka. Ini perbuatan yang tidak terpuji. Setelah ujian berakhir, mereka harus menangkapnya dan meminta penjelasan dari Universitas Oracle. Di sisi lain, Direktur Wang meminta mereka untuk berusaha ekstra, jangan mengecewakan dirinya. Dan dirinya harap orang tua itu tidak berbohong dan tunjukkan pada mereka yang sebenarnya. Kembali ke sisi Qianmo. Qianmo pun mengatakan kepada Huang Tianqi bahwa inilah saatnya. Dan segera Huang Tianqi masuk ke sebuah jalan lain. Dan Qianmo sendiri menggunakan efek Phantom Clock, sehingga efek invisibility aktif. Dan di saat yang bersamaan, karena para monster merasa kehilangan target, mereka pun berputar balik dan kembali ke areanya. Huang Tianqi pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari Qianmo. Qianmo bahkan bisa memikirkan metode menjijikan seperti ini. Kontrol puncak atas agronya itu benar-benar memperluas pandangan dirinya. Hal ini juga mengagetkan orang-orang yang ada di ruang konferensi dan bertanya-tanya bagaimana dia melakukan itu. Bagaimana Qianmo tiba-tiba menghilang. Selain itu, Huang Tianqi jelas-jelas mengikuti di belakang mereka. Mengapa Huang Tianqi tidak menjadi sasaran saat Qianmo menghilang? Lalu Fei Yingguang seketika berdiri dan menyebut betapa pintar dan briliannya. Menurut Fei Yingguang, itu adalah pemanfaatan mekanisme agro yang sangat cerdik. Cheng Qianmo berada di depan menarik massa, menarik semua agro mereka. Dan Huang Tian mengikuti dari belakang sambil menjaga jarak teraman tanpa ikut berperang. Ketika waktunya tepat, pada saat Cheng Qianmo menjadi tidak terlihat, Huang Tian hanya perlu menghilang dari pandangan untuk sepenuhnya memutus agro massa. Pahlawan memang dikembangkan sejak usia muda. Kerjasama di antara mereka sungguh luar biasa dan tiada tara. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.